Welcome to my channel. Like for anime. Perkembangan kekuatan dan kemampuan Luffy saat ini memang sudah sangat pesat, apalagi jika dibandingkan dengan sebelum peristiwa Sabaody dan sebelum time skip selama 2 tahun terjadi. Saat ini, berbagai kemampuan dahsyat sudah bisa dilakukan bukan hanya Luffy, tetapi seluruh kru topi jerami berkat latihan selama 2 tahun. Seperti yang sudah kita ketahui pada Arachi Sabaody, kita diperlihatkan sebuah peristiwa di mana Bartolomeu Kuma melemparkan semua kru topi jerami ke tempat yang berbeda. Meskipun sempat kebingungan, ternyata tujuan utama Kuma melakukan hal itu adalah agar para kru topi jerami berkembang semakin lebih kuat, dengan cara berlatih dan mengembangkan diri mereka. Proses latihan tersebut terjadi selama 2 tahun, dan kemudian dikenal dengan istilah time skip. Hasil latihan selama 2 tahun memang sangatlah dahsyat, tapi dalam pertarungan melawan Katakuri, Big Mom dan juga melawan Kaido di awal Arachi Wano memperlihatkan bagaimana sebenarnya kekuatan Luffy masih belum cukup kuat, apalagi jika harus melawan musuh sekelas Yonko. Apakah Monkey D. Luffy sudah cukup kuat saat ini? Pertanyaan itulah yang mungkin terbersit di dalam pikiran sebagian besar fans One Piece. Kekuatan Gear 4 Luffy harus diakui sangatlah dahsyat, tapi untuk sekelas Yonko kekuatan tersebut terbukti tidak memiliki pengaruh apapun. Bahkan, Luffy sendiri berhasil ditumbangkan oleh Kaido hanya dengan 1 serangan. Hal ini tentunya sangatlah berpengaruh, apalagi Luffy sudah digadang-gadang sebagai Yonko kelima. Di chapter 1000 sampai 1004 kemarin kita memang melihat bagaimana hasil latihan Luffy selama di Wano. Dia menggunakan teknik haki yang baru, yang mana membuatnya kembali harus merasakan efek yang ditimbulkan akibat penggunaan haki yang berlebihan. Dan meskipun serangan beruntun sudah dilakukan, Kaido dan Big Mom masih tetap berdiri kokoh. Bahkan, Kaido sendiri menganggap bahwa permainan baru saja dimulai. Hal ini ditunjukkan oleh Kaido dengan memperlihatkan wujud hibridnya yang mana wujud hibrid adalah transformasi terkuat dari pengguna buah iblis Zoan. Saat ini, Luffy mungkin bisa mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, tapi bagaimana dalam pertarungan besar selanjutnya? Luffy tentu tidak bisa selalu mengandalkan bantuan orang lain. Karena itulah kekuatan Luffy rasanya harus kembali ditingkatkan. Lalu, dengan cara apa? Tidak ada cara lain dengan kembali berlatih, seperti di masa time skip kemarin. Jika memang time skip kedua dilakukan, Oda Sensei perlu membuat alur cerita ini secara hati-hati, karena time skip kedua tentu akan berbeda dengan yang pertama. Salah satu contohnya adalah dibandingkan dengan memisahkan seluruh kru topi jerami ke berbagai tempat, seperti dalam time skip pertama, akan lebih baik jika mereka berada di satu tempat, atau wilayah yang sama dan mereka berlatih bersama-sama. Mungkin setelah semua perang ini selesai, Luffy akan menyadari tentang kekuatannya dan di ARC selanjutnya dia akan mengajak yang lainnya untuk berlatih, demi mempersiapkan diri menghadapi berbagai musuh atau ancaman yang lebih kuat lagi. Karena mereka tentunya tidak akan pernah tahu apa yang akan menunggu mereka di depan. Apakah Luffy dan yang lain akan kembali berlatih? Kita nantikan saja bagaimana cerita selanjutnya.